Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada pertemuan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Maresa Ukshabela, biasa dipanggil Bella. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh parenting positif terhadap anak usia dini dan dampak yang akan ditimbulkan pada saat anak dewasa. Sebagai calon orang tua, kita harus memiliki kesiapan yang sangat matang. Salah satunya adalah di bidang pengasuhan. Nah, sebagai orang tua yang baik, kita harus memiliki pengasuhan yang baik juga. Salah satunya adalah dengan menerapkan pengasuhan positif. Pengasuhan dapat dikatakan positif apabila pengasuhan yang dilakukan berdasarkan rasa kasih sayang, saling menghargai, kemudian orang tua memenuhi dan melindungi hak anak, serta menstimulus tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Nah, selain itu, pola pengasuhan positif mempunyai manfaat besar untuk anak. Salah satunya seperti meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua, kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan yang paling penting adalah mencegah anak dari perilaku menyimpang serta mampu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Selain dari itu, pola pengasuhan positif ini juga memiliki prinsip terhadap anak, yaitu cara bersikap yang baik kepada anak dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak. Nah, pengasuhan positif ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter mulia dengan bimbingan dari orang tua, sehingga menghindarkan anak dari berbagai perilaku menyimpang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang atau di masa depan, atau bisa dikatakan juga pada saat anak dewasa. Seperti itu, teman-teman. Sebab ketika anak berada di lingkungan yang responsif dan interaktif, mereka cenderung akan lebih berkembang. Nah, oleh karena itulah, pola pengasuhan anak ini perlu dilakukan oleh setiap orang tua dan memberikan dukungan untuk kesuksesannya pada masa depan. Ada beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan pada saat ingin menerapkan pola pengasuhan yang positif atau parenting positif. Yang pertama adalah menetapkan batasan. Memiliki batasan dalam hubungan orang tua dan anak adalah kunci sukses dalam positif parenting. Dengan memiliki batasan, memungkinkan kita untuk tetap sabar dan tenang. Hal ini dikarenakan posisi kita sebagai orang tua merasa dihormati. Mungkin kita pernah merasa jengkel, tidak sabar, atau marah karena perilaku anak yang susah diberitahu. Daripada kita menghukum si anak sebagai sikap negatif, kita bisa untuk melimpir sejenak, hanya sekadar menenangkan diri dan mengendalikan emosi pada anak kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Menciptakan lingkungan pengasuhan dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika semua itu telah terpenuhi, maka positive parenting akan mungkin berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga adalah memahami perasaan anak. Pada dasarnya, anak-anak sangat butuh merasa dihargai dan diperhatikan, tidak peduli apa yang ia lakukan, baik itu benar maupun salah. Dalam hal ini, kita perlu memberikan waktu dan perhatian penuh kepada anak dalam setiap segi kehidupannya. Selain itu, kita bisa membantu anak secara positif mengatasi setiap konflik sosial yang dialaminya. Yang keempat, bersikap tegas. Dalam pengasuhan positif, kita bisa bersikap tegas saat membuat aturan. Putuskan aturan apa yang penting bagi kita, kemudian komunikasikan dengan jelas kepada anak kita. Selain tegas, bersikaplah konsisten dalam menegakkan aturan tersebut. Menjadi orang tua yang positif bukan berarti membiarkan anak begitu saja. Kita bisa meluruskan dengan tegas dan penuh kasih sayang ketika mereka membutuhkan pengingat tentang aturan yang telah kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah hindari menghukum anak. Mengapa? Karena menghukum anak ini justru akan membuat hubungan kita dengannya menjadi tidak harmonis atau renggang. Terlebih lagi bila hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, alih-alih menghukumnya, cobalah membiarkan anak merasakan sendiri dari tindakan yang mereka perbuat. Atau orang tua dapat memperkenalkan sebab akibat kepada si anak. Salah satu contohnya adalah jika kita meminta anak untuk memakai sepatu boot saat hujan dan mereka menolak, maka konsekuensi yang diterima oleh anak adalah kakinya akan basah di luar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, dengan menerapkan konsekuensi dari tindakannya, maka anak memahami dan disiplin terhadap aturan yang telah kita buat. Jika dibandingkan dengan gaya pengasuhan otoriter, maka pengasuhan positif ini lebih dapat membantu menurunkan depresi pada anak. Nah, jika anak tidak merasakan depresi, maka anak mendapatkan kesempatan yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti rasa percaya diri, rasa mandiri, disiplin, dan bertumbuh sesuai dengan usianya tanpa ada tekanan, serta bebas dari intimidasi dan rasa takut.
Kemudian, orang tua dapat menjadi partnership parenting. Ayah dan ibu harus menjadi mitra atau memiliki kerjasama yang baik dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, agar anak akan mudah memahami bimbingan orang tuanya. Anak akan melihat ayah dan ibunya sepakat dalam memberikan pandangan yang sama. Kemudian, kesepakatan dalam melaksanakan kedisiplinan dan menerapkan aturan secara konsisten. Aturan tidak harus selalu dibuat oleh orang tua. Anak dan orang tua bisa berdiskusi agar anak merasa nyaman. Selain itu juga, orang tua pun dapat menunjukkan cinta kasihnya dengan tegas. Selanjutnya adalah orang tua harus memahami emosi negatif anak. Anak menangis, marah, senang, dan sedih pastilah ada penyebabnya. Nah, tugas orang tua adalah mencari penyebabnya dengan menanyakan anak mengenai yang dirasakan dan dialaminya. Orang tua dapat memberikan reward. Reward di sini bukanlah harus hadiah dalam bentuk barang. Reward dapat berupa pelukan, belayan, ciuman, atau kalimat-kalimat yang dapat mensupport anak. Selain itu, ketika anak salah, jangan ragu untuk memberikan hukuman. Namun, hukuman tidak selalu dalam bentuk fisik, seperti memukul, mencubit, atau memarahi. Kemudian yang kelima adalah komunikasi dan bermain. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat dianjurkan. Komunikasi dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan bermain. Nah, bermain tidak hanya secara fisik, namun juga menggunakan pikiran. Latihan berpikir akan membantu anak mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya kepada orang tua. Terkadang orang tua banyak salah paham dengan artian pengasuhan yang tegas. Mereka sering mengartikan bahwa pengasuhan yang tegas mengarah pada pengasuhan yang menyakiti dan mengekang. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan kasar, maka anak akan cenderung menjadi individualis, bermental penakut, serta tidak jarang akan memberontak ketika di otaknya sudah dipenuhi dengan rasa kesal. Tak jarang, anak akan menganggap biasa dengan omelan orang tua dan tidak mendengarkan perkataan orang tua lagi. Nah, selain itu juga, pola pengasuhan seperti ini dapat membuat anak merasa tidak bahagia, canggung, cenderung agresif, dan kesulitan dalam mengatur konsentrasinya. Pola pengasuhan seperti ini juga akan berdampak buruk terhadap perilaku anak di kemudian hari atau pada saat anak dewasa. Jika pada saat anak masih kecil selalu menerima perlakuan yang menyakiti hatinya, maka pada saat ia dewasa, si anak cenderung tidak memiliki kepedulian terhadap orang tuanya. Hal ini dapat terjadi karena anak merasakan sakit hati atas bentakan atau perlakuan kasar yang mereka terima pada saat masih kecil. Atau bisa dikatakan timbulnya rasa dendam terhadap terhadap anak ke orang tua, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, maka orang tua itu harus memberikan pengasuhan yang positif kepada anak sedari mereka kecil, agar terhindar dari perilaku menyimpang dan perilaku seperti yang sudah dikatakan di awal. Jadi kesimpulannya adalah pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua pada saat anak kecil akan memberikan dampak yang besar terhadap perilaku anak di masa mendatang atau pada saat anak dewasa. Apabila orang tua memberikan pengasuhan yang positif, maka perilaku anak akan sesuai dengan norma. Dan apabila orang tua menerapkan pengasuhan yang terlalu keras, maka besar kemungkinan si anak memiliki perilaku yang menyimpang pada saat ia dewasa nanti. Mempelajari ilmu parenting harus dimulai sedari dini. Bahkan sebelum menjadi orang tua sudah diwajibkan untuk belajar tentang parenting, agar pada saat menyandang status orang tua, sedikit banyaknya ilmu yang didapat bisa diterapkan secara langsung kepada anak kita sendiri.